Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat kepada Nabi. Baik, kita akan melanjutkan sesi yang ketiga, mata kuliah agama Islam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu yang sebelumnya itu adalah bab 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita akan membahas secara rinci lagi, yaitu bab 7, 8, 9, 10 yang akan dijelaskan secara rinci satu persatu. Bagaimana Islam itu berhadapan dengan modernisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni misalnya. Jadi Islam itu juga agama yang sangat mendukung perkembangan iptek. Bahkan disebut lebih dari 700 ayat di dalam Al-Quran itu terkait dengan ilmu atau menyebut dengan istilah ilmu gitu. Ini menunjukkan bahwa Islam dengan Al-Quran adalah agama yang sangat peduli dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga semestinya orang Islam ini harus maju dalam iptek. Karena kitab sucinya mendorong untuk perkembangan iptek. Dan ini sudah dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam pada abad pertengahan. Mereka berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka menjadi referensi, menjadi literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Jadi Islam dan modernisasi juga nafas. Bagaimana keislaman dan kemodernan begitu. Orang Islam tidak boleh tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan. Orang Islam harus terbuka di dalam pengembangan ilmu. Kemudian tema yang berikutnya adalah bagaimana kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Jadi Islam itu juga harus memberikan sumbangsi terhadap pembangunan peradaban. Artinya apa? Kalau kita melihat sejarah Islam, terutama di abad pertengahan, itu kita melihat ilmuwan-ilmuwan yang sangat banyak untuk menyebut misalnya antara lain Al-Farabi, Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan lain-lain sebagainya dalam berbagai cabang ilmu. Itu sudah memberikan pondasi yang luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau bisa dikatakan sumbangan Islam terhadap perkembangan peradaban dunia yang ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak kecil. Dan ini diakui oleh ilmuwan barat itu sendiri. Untuk menyebut tadi di abad pertengahan yang itu terjadi pada zaman kekhalifahan Al-Ma'mun ya, dengan Baitul Hikmahnya yang memperkerjakan ilmuwan-ilmuwan, penterjemah-penterjemah untuk menerjemahkan filsafat Yunani, kemudian diberi nilai-nilai keislaman, kemudian berkembang. Dan konon kabarnya inilah yang mempengaruhi Eropa dengan aferismenya oleh Ibnu Rus. Kemudian Eropa bangkit dari ketertinggalan dengan munculnya Aufklärung dan Renaissance itu konon dapat inspirasi dari Ibnu Rus yang terkenal di dalam buku sejarah yang disebut dengan aforisme. Itu gerakan atau paham-paham Ibnu Rus yang mengajarkan bahwa agama tidak bertentangan dengan ilmu. Agama tidak bertentangan dengan ilmu. Ini menjadi satu kata kunci sehingga orang Eropa bisa bangkit dari kegelapan, masa kegelapannya, karena selama ini sebelumnya mereka sangat memusuhi agama karena agama dianggap musuh ilmu pengetahuan. Kemudian tema yang kesembilan adalah bagaimana membangun masjid, peran dan fungsi masjid untuk membangun budaya Islami. Masjid adalah menjadi pusat kebudayaan bagi orang Muslim. Kalau zaman dahulu masjid itu berfungsi bermacam-macam ya. Nabi memfungsikan masjid sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat mengatur strategi perang dan sebagainya. Namun dalam sejarahnya peran masjid berkurang hanya untuk tempat salat karena sebagian perannya sudah diambil oleh organisasi masyarakat semacam NU dan Muhammadiyah dan sebagainya. Kemudian malah lebih sempit lagi hanya untuk salat fardu saja. Maka peran itu kembali harus kita bangun seperti zaman Nabi dulu. Nabi masjid harus difungsikan seluas-luas mungkin.
Jadi masjid harus menjadi tempat belajar, harus tempat mengatur strategi ekonomi dan segala macam. Jadi peran dan fungsi masjid harus diberdayakan sehingga umat Islam itu betul-betul hidup atau budayanya hidup dari budaya yang dibangun dari masjid. Dan tema yang terakhir adalah bagaimana perspektif Islam tentang zakat dan pajak. Ini menjadi penting juga karena terjadi perdebatan, ada sebagian muslim yang mungkin mengatakan bahwa kita tidak perlu bayar pajak karena kita sudah bayar zakat. Ini akan berbahaya pendapat seperti ini. Kenapa? Karena sebagai warga negara kita memang punya kewajiban untuk membayar pajak, tapi sebagai seorang muslim kita berkewajiban membayar zakat. Jadi zakat itu adalah kesalehan kita sebagai seorang muslim, maka pajak adalah kesalehan kita sebagai warga negara. Jadi ada 10 tema pokok di dalam pembelajaran agama Islam yang kesemua tema itu mengarah kepada pembangunan peserta didik atau mahasiswa menjadi manusia yang paripurna, kemudian manusia yang mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, gitu ya. Nah, jadi intinya yang terakhir adalah bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ini harus ada 2 hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi tidak hanya ingin membuat kita mahasiswa menjadi pribadi yang taat dengan agamanya atau sebagai muslim yang baik atau good muslim ya, good muslim, tapi juga sekaligus menjadi warga negara yang baik, good citizen. Artinya apa? Dia taat beribadah, soleh, tapi juga menjadi warga negara yang baik, taat membayar pajak, membuang sampah tidak di sembarang tempat, menjaga keseimbangan di dalam masyarakat. Jadi muslim yang baik, warga negara yang baik. Karena tidak mungkin dengan 2 SKS pendidikan agama Islam ingin menjadikan mahasiswa menjadi pakar dan ahli dalam agama. Tidak mungkin karena hanya 2 SKS begitu, sehingga mata kuliah agama Islam ini tujuannya adalah untuk menjadikan mahasiswa menjadi taat dengan ajaran agamanya, sehingga kemudian mengimplementasikan di dalam kehidupan keilmuannya dan profesinya masing-masing dalam dirinya dan kemudian di dalam masyarakat ketika dia hidup di tengah masyarakat. Penjelasan bab 7, 8, 9, 10 secara rinci. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa dijelaskan. Nah, sebagaimana biasa, buatlah ringkasan daripada tugas ini dengan baik, sehingga akan bisa mendalami pemahaman dari tiap-tiap bab ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.